Halo, selamat datang di channel kami berlima. Kami adalah keluarga homeschooling. Bagi kamu yang baru, channel ini akan memberikan kamu informasi seputar homeschooling, parenting, dan traveling. Dan sekarang kami tinggal di Medan, Sumatera Utara. Hora. Nah, saat ini di homeschooling kami, Jordan sedang mengerjakan matematika grade 3 dan Judith mengerjakan matematika juga grade 1 dari Math Mammoth. Untuk science, Jordan mengerjakan science grade 2 dan Judith mengerjakan science grade 1 dari kurikulum Sonlight. Sedangkan untuk grammar dan phonics juga history di sini maksudnya adalah sejarah dunia. Mereka belajar dengan buku yang sama. Yes, buku yang sama. Untuk grammar, first language lesson level 2 dari Well Trained Mind, juga phonics ya dari Well Trained Mind, dan historinya adalah Story of the World Middle Age dari Well Trained Mind juga. Kita bisa lihat ya bahwa ada yang sama, ada yang berbeda. Itu lumrah di dalam homeschooling. Nah, hari ini aku akan bahas mengenai bagaimana dalam homeschooling kami sangat mendorong mereka untuk banyak membaca buku. Di dalam jadwal pelajaran yang saya buat, saya juga menempatkan mata pelajaran reading di dalam hari Rabu dan Kamis, dan di situ buku-buku yang mereka baca memiliki satu ketentuan, yaitu harus sesuai dengan periode yang sedang dipelajari di dalam sejarah dunia. Buku di dalam homeschooling kami ini dibagi jadi dua tipe. Buku-buku sesuai periode sejarah yang saat ini dipelajari, dan kedua, buku yang boleh dibaca karena di luar sejarah yang sedang dipelajari. Kalian ngerti nggak ya? Jadi satu, buku yang sesuai dengan periode sejarah yang dipelajari. Kedua, buku yang di luar periode yang boleh dibaca tetapi di luar jam pelajaran. Jadi seperti apa sih buku-buku yang sesuai dengan periode sejarah? Jadi gini, di dalam sejarah dunia dibagi menjadi 4 periode besar. Pertama, Ancient Times, dari waktu 5000 BC sampai 400 AD atau 5000 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Kedua adalah Middle Age atau biasa juga dibilang Medieval Times. Medieval Times itu mengambil waktu dari 400 AD sampai 1600 AD. Kemudian Early Modern Times, 1600 AD sampai 1850 AD, dan Modern Times dari 1850 AD sampai saat ini, right? Jadi inilah pembagian sejarah dunia di dalam 4 periode besar. Jordan dan Judith saat ini berada di dalam Middle Age, maka anak-anak di encourage untuk terus membaca di dalam periode tersebut. Karena usia mereka masih 8 dan 6 tahun, maka mereka membaca literatur yang disederhanakan dari masa tersebut. Masa Middle Age adalah masa mengenai Queen Elizabeth, William Shakespeare, Galileo Galilei, King Arthur. Nah, buku-buku yang mereka baca gak melulu yang berat. Mereka akan membaca seperti ini. Ini adalah buku sederhana dari karya sastra Shakespeare. Yang ini Macbeth, yang ini King Lear. Lalu ini adalah buku tentang Martin Luther, Ansel. Lalu Shakespeare lagi, Hamlet, Good Queen Bess, Queen Elizabeth. Dengan menyesuaikan buku yang mereka baca dengan pembelajaran sejarah dunia kami, anak-anak diharapkan mendapat gambaran besar mengenai zaman ketika itu, bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka berbicara, bagaimana hidup, rumah mereka, masalah-masalah yang menjadi topik di tengah keluarga itu seperti apa. Menurut saya ini sangat baik ya untuk bisa mengembangkan sisi imajinatif mereka dan kemampuan mereka untuk melihat budaya yang berbeda-beda dari zaman sekarang. Sehingga mereka bisa membayangkan diri mereka hidup di dalam zaman di mana mereka pelajari. Dan genre buku-bukunya pun tadi beragam ya, etos, biografi, fakta, kemudian sastra-sastra dari Shakespeare. Yang terpenting adalah mereka masuk ke dalam setting waktu yang ada di dalam sejarah dunia yang kami pelajari. Untuk membantu mereka mengenal buku-buku mana yang bisa dipakai dan dibaca, saya selalu meletakkan label medieval di sini,
medieval, kemudian modern, ya. Jadi mereka bisa langsung comot, nggak perlu nanya lagi apa, yang mana, kayak mana, mereka bisa langsung ambil sendiri. Lalu jenis buku yang tidak terikat dengan sejarah sebenarnya simple, hanya buku-buku di luar periode sejarah yang mereka sedang pelajari. Misalnya nih kami kan sedang belajar Middle Age, di luar pelajaran mereka mau baca buku mitologi Yunani itu dari Ancient Times, boleh silakan. Atau mereka mau baca ini Winnie the Pooh dari masa modern, mereka boleh baca. Biografi seperti ini adalah biografi tentang seorang komposer Haydn, boleh dibaca di luar jam pelajaran. Atau buku-buku seperti ini, Titanic, agak sedikit lebih ringan lagi, Nate the Great, dan Heidi. Kenapa harus membiasakan anak-anak membaca? Saya rasa semua orang tua akan rindu untuk menumbuhkan semangat membaca di dalam diri anaknya, karena dari bukulah jendela dunia ini. Kita mau memperkenalkan, memaparkan, saya gunakan bahasa ini, memaparkan anak-anak kepada banyak hal agar kelak di dalam pertumbuhan mereka selanjutnya mereka bisa menghubungkan relasi antara satu event dengan event yang lain. Jadi untuk tahap ini usia 8 dan 6 tahun mereka perlu banyak mengenal berbagai macam budaya, pengetahuan untuk menolong mereka kelak di usia yang lebih dewasa lagi, sekitar 10-an tahun, mereka mampu berlogika menggunakan fakta-fakta yang sudah mereka pelajari. Apakah buat target khusus untuk membaca buku-buku tersebut? Apakah harus buat summary? Apakah harus ada tugas? Untuk pelajaran reading saya nggak pernah kasih tugas, saya nggak pernah juga kasih target harus dalam 1 bulan selesai, tidak. Harus membuat summary, harus memberitahukan kepada saya tujuannya buku ini diciptakan apa, enggak. Saya tidak menetapkan target karena untuk level ini saya masih mau mereka untuk biasa dengan buku. Karena saya sadar membaca buku itu bukan hal yang gampang. Membaca buku aja sulit, apalagi membiasakan diri membaca buku, double sulitnya. Sehingga saat ini saya mau mereka lebih banyak membaca, saya mau mereka lebih biasa dengan buku. Ya, membiasakan diri dengan buku, ketika duduk membaca buku, ketika sedang perjalanan mendengarkan buku, audiobook, kemudian di berbagai kesempatan yang sudah senggang, saya berharap mereka selalu membawa buku. Dan sekarang Jordan masuk ke dalam tahun keempatnya ya, sudah homeschooling dari dia mulai kindergarten 1, 2, 3 masuk ke tahun keempat, kemudian Judith masuk ke tahun 2 dari kindergarten kelas 1. Mereka menunjukkan minat baca yang cukup baik. Mereka bisa baca literatur klasik, mereka membaca dengan buku gambar-gambar yang sedikit, lebih banyak kata, dan di dalam bahasa Inggris. Justru yang saya lihat, Judith, anak saya yang nomor 2 itu lebih banyak menunjukkan kecintaan dia kepada buku. Saya akan sedikit bocorin rahasia, Judith itu kurang terlalu baik, pelafalan, perbendaharaan kata juga sulit, pengucapannya aja sulit. Jadi ada keterbatasan yang dia punya ketimbang kakaknya. Tetapi justru dia adalah anak yang akan selalu dimanapun membaca buku. Dan buku-buku yang saya pikir itu bahasa Inggrisnya sulit, dia akan terus baca. Contoh ya, The Door in the Wall itu adalah buku yang menurut saya sulit. Tetapi bagi Judith itu nggak ada masalah, dia akan baca terus. Dan di satu waktu kemarin kami olahraga bareng, dia cerita, gimana sih ceritanya tentang di buku ini? Dia ceritakan loh, dia bisa menceritakan dengan bahasa Indonesia. Jadi anak-anak di rumah ini itu bahasanya bilingual, pelafalan dia tidak mengucapkan bahasa Inggris, tapi mereka mengenal bahasa Inggris, dan aku nggak apa-apa. Saya belajar untuk tidak menetapkan target terlalu tinggi, karena kami juga bahasa Inggris kami orang tua pasif kok. Jadi kalau mengharapkan mereka bisa aktif, berarti kan orang tuanya juga harus diminta untuk aktif dong, sedangkan kami juga terbatas. Maka ketika mereka bisa menggunakan bahasa Inggris secara pasif pun, kami sudah cukup terhibur dan berharap kelak mereka akan tetap
memaintain dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Balik lagi ke Judith, jadi Judith itu meskipun ya pelafalannya tidak selalu sempurna, vocabulary-nya kurang, dia sulit berbicara ini kayak dia sulit untuk merangkum kalimat-kalimat di dalam bahasa Inggris, tetapi dia adalah anak yang selalu menunjukkan ketertarikan kepada buku apapun. Dan yang saya salut adalah itu, buku The Door in the Wall adalah buku yang menurut saya yang sulit, tapi dia bisa mampu baca. Pernah ada orang jahat, Mama. Dia bilang dia Mama. The two evil-looking men still mutter below over their ale, getting louder as it grew later. At first, Robin didn't notice what they were saying. Then sometimes, like the minstrel have to look out his ear, so he held his breath to listen. Then heard one of them say, "Baru Mama." Udah yang duluan bangun, Mama. Si Butterworth sama John itu lagi tidur. Come midnight, when these doctors, I shall take your minstrel. And though the fairy is sure to get the letter back safe, dia mau ambil pouchnya yang money. Uangnya si brother lu. And they were planning to steal the money pouch. What should he do? He must do something and do it quickly. How could he wake the weary farrier without noise? Apalagi selain buku, kalau kamu perhatikan vlog kami selalu bawa audiobook ketika berpergian jauh. Biasanya kami akan dengarkan itu lebih sering di mobil ketika kami menempuh perjalanan jauh lebih dari 30 menit. Kami akan selalu mendengarkan audiobook. Dan bagi anak-anak itu satu hiburan yang menyenangkan, dan mereka bisa ketawa-ketawa di mobil sambil dengerin audiobook. Wah, mereka ngerti ya ceritanya. Dan itulah kemampuan anak-anak. Anak-anak itu bisa jika dia dibiasakan. Mengenai audiobook itu pasti sulit. Kami pertama putar audiobook itu kayak yang, wah ini apa nih? Nggak ngerti nih. Tetapi saya belajar ternyata audiobook itu memang nggak untuk satu kali didengerin langsung ngerti. Jadi saya butuh untuk 1, 2, hampir 3 bulan untuk membiasakan mereka mendengar, and then mereka baru ngeh. Oh artinya ini, oh artinya ini. Jadi jangan patah semangat bagi orang tua yang mau membiasakan anak-anaknya untuk bisa berbahasa Inggris. Audiobook bisa menjadi satu alternatif untuk membiasakan mereka mendengar pelafalan, pronunciation yang benar. Meskipun nggak ngerti di awal, terus aja denger aja. Nanti lama-lama mereka akan terbiasa. Jadi orang tua juga diminta untuk juga berkorban ya. Berkorban kayak gini. Oke, gua males dengerinnya, tapi demi anak-anak bisa belajar bahasa Inggris, orang tua harus juga belajar untuk menyukai hal itu. Jadi di dalam homeschooling, kalau orang tua nggak suka, itu akan sulit sekali ngajarinnya. Tetapi kalau orang tua sudah memberikan hati untuk mau mengajari anak-anak, menyukai pelajaran yang mereka mau ajarkan, pasti akan lebih mudah diterima oleh anak-anak kita. Indah ya. Nah, audiobook juga mengambil kategori yang sama seperti buku. Dibedakan berdasarkan periode di mana settingnya mengambil tempat. Ini Tom Sawyer ini ada audiobooknya, adalah buku periode modern, dan sampai sekarang kami belum bisa menikmatinya secara habis karena audiobook yang cukup memiliki banyak vocabulary yang belum anak-anak mengerti, dan ceritanya cukup panjang. Beda dengan kalau kalian perhatikan kami dengar Galileo, Archimedes, di mana penggunaan bahasanya sederhana, kalimatnya tidak panjang, settingnya sederhana sehingga mudah langsung dicerna. Kalau ini memiliki konflik yang begitu banyak, kalimatnya panjang-panjang sehingga masih belum bisa dimengerti. Tetapi mungkin nanti tahun depan sudah mulai bisa dibiasakan lagi. Ini saya beli tahun lalu, sampai sekarang belum, tapi saya nggak putus harapan untuk bisa terus memperkenalkan buku ini kepada anak-anak. Gimana dengan movie atau film? Apakah di rumah ini membiasakan menonton film? Bagi saya, film itu bukan menjadi satu sumber pertama akan suatu event. Jadi anak-anak, contoh ini ya, Queen Bess ini, anak-anak harus baca buku ini dulu, mendengarkan audiobook, baru setelah itu mereka saya izinkan untuk nonton film tentang Queen Bess. Di Netflix,
ada film Elizabeth yang diperankan oleh Cate Blanchett, dan itu bagus banget. Anak-anak melihat pakaian-pakaian yang indah, bagaimana berperang di laut, ketika Queen Elizabeth naik di atas kuda dengan ternyata perempuan tuh harus pakai baju zirah mereka juga. Itu satu hal yang di dalam otak mereka tuh terkait. Jadi setelah baca buku, audiobook baru terakhir. Kenapa baru terakhir saya berikan filmnya? Karena film itu sesuatu yang sudah dirangkum sesimpel mungkin untuk bisa dicerna oleh pikiran. Jadi saya mau mereka tuh belajar dari yang sulit dulu. Buku kan sulit, kita nggak tahu gambarnya kayak mana, gambarnya cuma sedikit. Kita harus bayangkan, dan apa yang digambarkan di dalam buku-buku itu tidak sering kita ketemui. Tapi mereka belajar untuk berimajinasi dan mengkonsepkan di dalam pikiran mereka. Lalu ketemu audiobook. Di audiobook mereka melihat cerita di dalam pikiran mereka tuh sedikit lebih hidup karena ada suaranya. Lalu nonton visual mereka terberkati dengan melihat pakaian-pakaian yang cantik, kastil, kuda-kuda. Buku, audiobook, film itu menolong mereka untuk berpikir lebih keras dulu, dipermudah. Audiobook ini bisa kalian dapatkan secara free di dalam website. Di buku biasanya juga dikasih free audiobook, ada juga yang dijual di website. Yang saya kurang adalah buku-buku mengenai sejarah Indonesia. Dan itu rencana saya akan saya pelajari setelah kami selesai Early Modern Times. Jadi masuk ke dalam Modern Times, saya akan mulai mencari buku-buku sejarah Indonesia, cerita-cerita klasik di Indonesia. Kamu bisa beli buku langsung dari luar negeri tanpa kena ongkos kirim. Beli di Book Depository atau di Open Trolley. Nanti saya kasih linknya di bawah. Bisa juga kita cari di pameran Big Bad Wolf tahun lalu, saya cukup beli banyak. Toko buku online di Shopee, Tokopedia itu banyak. Teman ada cerita dia dapat buku bekas dari Tokopedia kalau nggak salah. Tetapi saya sering loh ke Gramedia untuk melihat buku-buku yang reject. Di Gramedia Medan, satu area di mana mereka menjual buku-buku yang sudah tidak ada seriesnya lagi, yang sudah lecek, yang sudah kondisinya ada yang cacat ataupun simple udah nggak laku lagi. Dan ini buku Patrick Potter yang baru 2 bulan lalu saya beli di Gramedia. Buku ini saya dapat di Carrefour dan waktu itu harganya cuma sekitar 20 ke 30 ribu. Jika kamu merasa kamu selalu beli buku impor, nggak ada salahnya juga kamu bisa daftar member di sebuah toko buku impor. Ini saya dapat dengan diskon tambahan karena saya member. Saya juga biasanya cari toko buku bekas waktu di Jakarta. Sekarang di Medan saya belum sempat datang ke sana. Ya, itu adalah kunjungan yang belum bisa terrealisasi. Akhir ya, tips dari saya, jangan menyerah cari yang free di internet. Oh iya, sebentar ya, saya cari bukunya ya. Masa Middle Age itu didahului dengan suku Celtic yang ada di Pulauan Britania. Ini saya dapat PDF-nya online free. Ini semacam buku fairy tale ya. Kalau Greek punya mitologi, Arab memiliki 1001 malamnya, Celtic punya buku ini. Lumayan untuk bisa menjadi referensi bagi anak-anak mengenal bangsa Celtic. So, itu tadi cerita bagaimana di homeschooling kami selalu budayakan untuk membaca. Mengenal huruf, membaca ABCDE itu hanya awal dari sebuah proses, yakni berpikir, merefleksikan apa yang ada di dalam kalimat dan mengeluarkan opini. Ada satu tips ya dari hamba Tuhan, usahakan kita bisa belajar bahasa Inggris karena banyak buku-buku di dalam bahasa Inggris yang belum sempat diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Homeschooling membuka kesempatan anak-anak untuk bisa belajar lebih banyak lagi. Sampai jumpa di sesi bicara di lain kesempatan. Bye. Big Bad Wolf. Kalau kalian lihat buku Winnie the Pooh dengan sedikit gambar seperti ini dengan gambar asli. Ini dengan gambar asli ketika buku ini dicetak. Jadi tidak seperti sekarang gambarnya sangat gampang dicerna. Ini adalah buku-buku. Aku selalu cari
buku-buku dengan gambar yang masih orisinil dari penulisnya atau pertama kali dicetak, ambil aja. Ini sangat berguna dan ceritanya sangat menarik, bagus sekali.